Dalam sejahtera dalam kasih Tuhan, semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Baiklah, kita akan menyatu dengan firman Tuhan, tapi kita awali dengan penyerahan diri. Kita saat teduh sejenak. Ya Tuhan kami, kepadamu kami angkat doa dan pujian ini. Sertai kami Tuhan. Amin. Saudara, kiranya saudaraku sehat dan tidak kurang apapun saat ini. Kita akan menyatu dengan firman Tuhan, tapi kita dihantar sebuah pujian yang mengatakan kita kuat dan tabah. Arungilah kehidupan ini dengan keteguhan iman. Kehidupan ini bagaikan terkadang dihempaskan gelombang dan laut, namun kita kuat dalamnya. Sungguh-sungguh di ulus eloko. Semoga berkenan. Someone solo ditong ataw na may ole aldi pulos aloko gusto si mangoluki si ganupan iti sa hutan na dope saudari roh aku damai untuk mengawal Yesus di panguluan di dalam kasih kemani dapat nasional di bagasan damai. Yesus dia nasa boluki ndang hakurangan au ibahe Tuhan naso anong iso dapat tahu di Tuhanku godang ni pasu-pasu lakanda ada Tumso ada marsal aku diwaluki upuji magoan oh Tuhan demaka salele ngaluki saya sobat solo yang salogo do semana baru menggulupi kita di setahun dari sonam mata di langit di bagasan saudari roh aku damai untuk bahwa Yesus membuat di dalam kasih kongani noda kota nasional di bagasan damai Tuhan Yesus dia nasa boluki dan hahurangan nau di bayu Tuhan nasuhanong iso dapat kau di Tuhan godang ni pasu-pasu lakanda ada meon selang marohaki tungsohe amarsa awon ingoluki
Tuhan dibatang saleleng moluki puji baguan o Tuhan dibatang dinasa moluki puji ma di mata di pengasan mulu. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, mari kita menyatu dengan firman Tuhan di akhir pekan ini, hari Sabtu tanggal 14 Juni 2025. Dalam Kisah Rasul 27 ayat 15, demikian dituliskan di sana. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang ambing. Di luar homa parawi dang tadopak kosa alugui. Jadi hupaso puhami nama dibuang mahami mau bau. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara, bagaimana saudara kabarnya saat ini? Saudara sehat? Saya percaya saudara sehat. Tidak kurang apa-apa. Sukacita selalu bersama Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Dia. Dalam keadaan apapun, bersyukurlah. Sebab rencana Tuhan baik adanya. Kami ucapkan selamat ulang tahun bagi saudaraku yang merayakan ulang tahun hari ini. Panjang umur, sehat selalu. Happy birthday. God bless you. Now and forever. In Christ Jesus. Be happy full in the Lord. I say okay, rejoice full. Saudaraku yang merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan selamat ulang tahun perkawinan. Happy wedding anniversary. Bahagia selalu bersama Tuhan. Saudaraku yang masih banyak bergumulan, sakit penyakit belum kunjung sembuh sampai sekarang. Jangan menyesal, jangan menjauh dari Tuhan. Tapi saudara harus semakin kuat saat mengalami hal-hal yang demikian. Percayakan pada Tuhan Yesus. Yesus akan datang melawat saudara, menjamah tubuh saudara. Saudara akan pulih bersama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kisah perjalanan, riwayat. Ya, semua punya kisah. Kisah sedih, kisah sukacita. Najulu dikimit tahu, cita kilala. Ada orang seorang sekolah, kolado mendapat torbo. Dungit, mula sekolah, law mendapat ruput. Saya ni penjaga-jaga mahorupoi terus. Ay muruk do, oma do bapa. Mula sebutong horobe mula, ulo do au dilibasi. Si patama lo ningot, terlebet masikola. Ala, jolo lao do, mengadiki hauma. Saat di sekolah, Roma guri, sojoho. Ay kotor maho, dorsum maho, margapo-gapo pakmu. Nama, ay, so sempati yo meriri. Hacit. Kata seorang kepada saya, kisahnya di masa kecil. Terkadang kisah itu membuat kita bahagia. Kisah itu membuat kita lebih semangat. Walaupun banyak penderitaan kita alami dulu. Itu hal yang biasa. Paulus punya kisah hidup yang sangat menegangkan, yang sangat menyedihkan. Coba bayangkan, dulunya Paulus itu adalah pemberontak. Dia pembunuh itu. Pembunuh orang Kristen. Siapa saja yang dilihatnya datang pada Tuhan bersembah sujud. Apalagi pemimpin Kristus, dia akan cari itu. Dia akan ikat dan dia bunuh. Dia pernah sampai ke Antioquia.
ke Damaskus mencari orang-orang yang pengikut Kristus. Tapi Tuhan tidak mau, tidak ingin dia seperti itu. Paulus pun direbahkan, dibutakan Tuhan, supaya sadar perbuatannya. Alhasil, Tuhan menolongnya membuka matanya kembali melalui Ananias. Dia pun bisa melihat, dan sejak itu ia sadar bahwa yang melakukannya adalah dosa dan pelanggaran. Dia telah menghujat Tuhan. Dia tidak mau buta selama-lamanya. Tapi dengan dibuka Tuhan matanya dari kebutannya, ia melihat semua yang ada harus dipelihara. Dan para pengikut Kristus harus dihormati. Harus dikuatkan. Dan tidak boleh takut. Mereka harus diselamatkan. Itulah prinsipnya. Penderitaan itu mengubah dirinya menjadi seorang pejuang orang Kristen. Yang dulu penghujat, penghina, dan pembunuh. Sekarang dia pemberita kebenaran Tuhan. Itulah kisah terindah. Apa kisahmu, saudaraku? Sampaikanlah, pasti ku dengar dari sini. Kisah hidup ini harus mengubah kita bertransformasi seperti moto tahun 2025. HKBP bertransformasi menuju pembaharuan dan kebaikan dan melupakan apa yang buruk, yang kurang diperbaiki. Kita siap ditempa, dibaharui. Kisah lama menjadi kisah baru. Ya, waktu itu Paulus hendak disidang di Agripa. Karena tidak mau dia mengikuti atau patuh pada perintah Kaisar. Dia pembangkang, dia melawan. Tapi dia tidak takut. Ya, dia mau bersaksi dengan kebenaran Kristus. Ketika dia hendak berlari ke Roma, dia naik perahu. Di tengah laut, datanglah badai, ombak yang besar. Perahunya diombang-ambingkan. Dia hanya pasrah kepada Tuhan. Dan dia mengatakan, kapal itu dilandanya tidak tahan lagi menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal itu ombang-ambing. Dia pasrah. Tapi Tuhan menyelamatkannya. Karena Tuhan selalu melihat keteguhan hati hambanya itu. Kita jangan pernah takut soal kebenaran. Teruslah memberitakan kabar kesukaan. Dan jangan mau larut dalam dosa lagi. Ingatkan semua orang datang pada Tuhan. Taburkanlah benih-benih kerajaan Tuhan. Firman Tuhan harus ditebarkan sampai kapanpun. Injil harus diberitakan. Nama Tuhan harus dimuliakan. Kristus harus menjadi utama yang harus kita ikuti. Karena kita laskarnya. Dayunglah perahumu. Lugahuma ngulumi itu dewata. Tuhan pasti bersamamu. Di akhir pekan ini, kami punya pesan untuk saudara. Ingat, jangan lelah. Jangan bersungut-sungut. Jangan menolak Tuhan. Munang dok, lu jadong ulukon molusongoni ikon ulah honokku do, ikon ulah nokko da. Ingatlah pepatahku ini. Ini pepatahku sendiri, upasakku sendiri mau. Nyari terugi, membuat pora-pora. Meloneng jupangan nauli, ikon oli baloja. Saudara setuju tidak? Mulai hatimu setuju. Tuhan berkeserta saudara. Amin.
Terima kasih Tuhan buat firman hari ini, sungguh-sungguh menguatkan kami. Maka kami selalu mempersaksikan Engkau Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Bagi saudara bersama.